Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang deskripsi singkat Daulah Islam di Andalusia. Proses berdirinya itu pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan mengalahkan Raja Theoderic dari Visigon. Setelah itu wilayah Andalusia berada di bawah pemerintah Umayyah dan berkembang pesat. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil keturunan Bani Umayyah mendirikan Emirat Umayyah di Cordoba yang merdeka dari Kekhalifahan Abbasiyah. Dan setelah itu puncak kejayaannya terjadi di masanya Abdurrahman III pada tahun 912 sampai 961 Masehi kembali mendeklarasikan kekhalifahan Cordoba, dan di masanya Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 975 Masehi kemajuan ilmu pengetahuan perpustakaan terbesar di dunia, lebih dari 400.000 buku. Andalusia menjadi pusat sains, filsafat, kedokteran, matematika, seni, arsitektur, dan toleransi antaragama. Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa pada saat itu. Lampu berjalan, universitas, taman, dan peradaban yang sangat maju. Dan setelah itu ada faktor-faktor kemunduran. Di antara lainnya itu ada konflik internal antar faksi politik, fitnah kubro atau fitnah besar di Andalusia pada saat itu. Dan setelahnya munculnya negara-negara kecil Mulatawif yang saling bermusuhan di negara kecil-kecil itu, dan sebenarnya tekanan kerajaan Kristen di utara yang makin kuat dan intervensi asing seperti masuknya Almohad dan Almohad. Dan setelah itu lemahnya kepemimpinan dan kemerosotan moral, kurangnya persatuan, mudah diserang satu demi satu wilayah jatuh. Jatuhnya Granda tahun 1492 menandai akhir peradaban Islam di Andalusia pada saat itu. Dan setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuannya. Salah satu yang pertama persatuan politik dan stabilitas pemerintahan, dan yang kedua itu kepemimpinan yang visioner, adil dan tegas, dan ketiga penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, dan yang keempat ekonomi yang kuat, perdagangan, pertanian, dan industri, dan yang kelima itu militer yang kokoh dan terorganisir, dan yang keenam itu moralitas masyarakat yang tinggi, yang ketujuh toleransi sosial sehingga semua kelompok berkontribusi. Dan setelah itu tadi kan udah kemajuannya, sekarang faktor penyebab kemundurannya itu yang pertama itu ada perpecahan internal dan perebutan kekuasaan di daerah Andalusia. Yang kedua itu dekadensi moral dalam masyarakat dan pejabat. Dan tiga, lemahnya sistem pemerintahan dan korupsi. Yang keempat, ketergantungan pada kekuatan luar. Yang kelima itu kemunduran intelektual, ilmu tidak lagi dihargai. Dan keenam, serangan musuh internal yang makin kuat di luar Andalusia. Dan ada solusi untuk mencegah keruntuhan Daulah Islam. Yang pertama itu ada memperkokoh persatuan dan mengatasi fanatisme kelompok. Dan yang kedua itu membangun pendidikan berkualitas sebagai fondasi peradaban. Yang ketiga itu ada memunculkan kepemimpinan amanah dan berintegritas. Dan yang keempat itu membangun kemandirian ekonomi dan teknologi. Dan yang kelima itu ada kehidupan nilai-nilai Islam dan sosial dan politik. Dan keenam itu ada memperkuat dualisme antar negara Islam. Dan yang ketujuh ada menjaga militer yang kuat dan profesional. Dan ada perbedaan di ekspansi Barat, imperialisme sama bersamaan Futuhat Islam. Implementasi Barat Futuhat Islam itu berorientasi pada penjajahan, eksploitasi dan perampasan sumber daya, berorientasi pada pembebasan, penyebaran keadilan dan tauhid,
menindas penduduk lokal, melindungi hak warga lokal, memaksakan budaya dan agama penjajah, tidak memaksa maksud Islam, memberi kebebasan beragama, mengambil keuntungan ekonomi sepihak, membangun masyarakat yang makmur secara bersama. Hanya terjadi pelanggaran HAM, berpegang pada syariat, amanah, keadilan, larangan menindas. Apakah peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia? Jawabannya adalah tidak setuju. Karena apa? Karena kondisi internal umat Islam di Indonesia itu masih sering terpecah belah, perbedaan pendapat ya. Karena infrastruktur ilmu dan teknologi belum sekuat pusat peradaban Islam di dunia itu. Dan peradaban bisa muncul dari mana saja, tidak harus di Indonesia ini. Dan menurut saya itu yang paling menarik di mata kuliah sejarah peradaban Islam itu Andalusia. Karena apa? Karena menunjukkan bagaimana Islam membawa kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa, mewujudkan toleransi antaragama yang begitu harmonis, menjadi bukti bahwa umat Islam mampu menjadi pusat peradaban dunia bila memadukan iman, ilmu, dan kepemimpinan yang kuat. Mengajarkan bahwa perpecahan internal bisa meruntuhkan kejayaan sebesar apapun. Pelajaran sangat relevan. Tanpa persatuan tidak ada kejayaan. Dan bagaimana cara menghidupkan kembali peradaban Islam seperti masa kejayaannya di zaman dahulu kejayaan. Yang pertama itu ada mereformasi pendidikan, ilmu agama dan sains harus bersatu. Yang kedua itu membangun ekonomi umat, UMKM, wakaf, produktif, ekonomi syariah. Dan yang ketiga itu menumbuhkan budaya, literasi, dan riset. Dan yang keempat itu mencipta pemimpin berintegritas sejak dini. Dan kelima menguatkan wilayah Islamiyah, mengurangi konflik internal. Dan yang keenam itu menguasai teknologi air, robotik, kesehatan, energi, meningkatkan konsumsi umat kepada dunia dan hanya konsumsi. Ya, sekian dari saya. Jika ada maaf atau ucapan yang salah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.